Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak dengan pembelajaran SKI. Kali ini kita akan mempelajari bab terakhir di kelas 3, yaitu bab 3. Tentang apa bab 3? Yaitu bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Pak Didi doakan semoga kalian semuanya serta keluarga dalam keadaan sehat serta tetap semangat. Yuk, agar apa yang akan kita pelajari pada hari ini senantiasa mudah kita cerna dan nantinya menjadi ilmu yang bermanfaat, kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kali ini sebelum kita mengenal lebih dalam apa bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW, yuk kita baca sholawat terlebih dahulu 3 kali. Semoga kita nanti diakui sebagai umat Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Alhamdulillah. Yuk kita lihat tujuannya dulu mempelajari bab 3 ini. Setelah mempelajari bab 3, diharapkan nanti anak-anak 1 mampu menjelaskan kejadian luar biasa yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mampu menjelaskan peristiwa luar biasa pada masa kecil Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, menjelaskan kejadian luar biasa pada masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Itulah 3 tujuan yang akan didapatkan setelah mempelajari bab 3 ini. Mohon maaf, suara Pak Didi agak terganggu ya karena ada sedikit gangguan. Tapi tidak apa-apa ini. Baik anak-anak, kita awali dengan peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan peristiwa-peristiwa inilah yang akan Pak Didi tunjukkan ini adalah merupakan bukti ya, bukti bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah nabi besar, nabi agung, nabi terakhir yang sangat mulia. Ya, apa saja peristiwa yang dialami sebelum kelahiran Nabi Muhammad, kita lihat satu persatu. Yang pertama, sebagaimana anak-anak dulu dalam pelajaran pertama, bab pertama, sudah mendengarkan bahwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, terjadilah penyerangan Raja Abraha terhadap Ka'bah yang kemudian Allah tidak ridho. Allah turunkan burung ababil berjuta-juta, bahkan bermiliar-miliar untuk menyerang Raja Abraha dan pasukannya. Hingga akhirnya yang terjadi, lumatlah Raja Abraha beserta pasukannya seperti daun yang dimakan ulat. Peristiwa ini
disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya, yaitu surat Al-Fil ayat 1-5. Masih ingat anak-anak peristiwa penyerangan Raja Abraha? Insya Allah tidak akan terlupakan. Oleh karena itulah, ketika Rasulullah lahir, kalau ditanya tahun berapa sehubungan dengan tahun Hijriah, yaitu namanya tahun gajah, karena bertepatan dengan penyerangan Raja Abraha yang akan menghancurkan Ka'bah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, peristiwa apa lagi? Nah, ketika mengandung, ya, Aminah, seorang ibunya, tidak mengalami susah sedikit pun, tidak mengalami sakit sedikit pun, tidak mengalami kesakitan sedikit pun, sebagaimana yang dialami oleh ibu-ibu yang sedang hamil pada umumnya. Jadi, Aminah ini gembira-gembira wae, senang-senang saja, ya, tidak pernah yang mengalami muntah, ya, tidak pernah yang mengalami capek, sebagaimana yang dialami oleh ibu-ibu pada umumnya ketika mengandung. Nah, inilah sebagai bukti bahwa Rasul SAW itu adalah seorang utusan Allah yang damai, menandakan kedamaian, mencintai kedamaian. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, anak-anak, peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, ketika Nur Muhammad masuk ke dalam lahir Aminah, seorang ibunya, Allah memerintahkan malaikat untuk membuka pintu surga, Firdaus, ya, dan memberitahu seluruh penghuni langit dan bumi bahwa nanti Rasulullah adalah tempatnya di Firdaus ini. Nah, ini anak-anak, ya. Jadi pada detik-detik Rasulullah menanam apa? Rasulullah ada di dalam rahim Aminah, ya, ada di dalam perut Aminah sebagai seorang ibunya, ya, ketika menaruh Nur Muhammad ke dalam rahim Aminah, maka disitulah surga Firdaus dibuka dan memberitahukan kepada seluruh penghuni surga bahwa nanti akan ada utusanku, kekasihku yang akan hidup di surga ini. Inilah tanda, ya, bukti ketiga sebelum kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana di dalam gambar ini, ya, Rasulullah ini sangat damai, ya, bercahaya. Nah, di cahayanya ini meluas sekali. Ya, inilah anak-anak peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lanjut. Mohon maaf. Berikutnya, anak-anak, bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW adalah peristiwa apa saja yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalau tadi Nabi Muhammad sebelum lahir masih dalam kandungan ibunya. Sekarang ketika Rasulullah lahir, apa saja peristiwanya? 1. Ketika melahirkan, Aminah melihat cahaya yang luar biasa dari tubuhnya, ya, hingga menembus atau terlihat cahaya itu sampai di negeri Syam. Jadi rakyat negeri Syam yang jauh dari Mekah, ya, itu melihat cahaya yang ada di seputar Masjidil Haram, melihat cahaya yang sangat terang, ya. Cahaya seperti ini anak-anak yang terdapat dalam gambar ini. Ketika Rasulullah lahir, jadi ini seolah-olah menancarkan cahaya, dan cahaya ini sampai menembus ke negeri Syam. Ya, anak-anak pernah melihat di Malang ini
ketika ada tontonan, nah itu biasanya kan para panitia tontonan tersebut kan membuat sinar cahaya, ya, supaya tahu bahwa di situ ada keramaian. Ya, seperti itu cahayanya. Dan ini lebih dari itu, memancar cerah. Ya, karena yang dilahirkan ini adalah merupakan yang akan menjadi orang nomor satu di dunia ini, yang merupakan pilihan kekasih Allah. Ya, ini. Kemudian anak-anak yang kedua, yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad SAW, pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, suasananya langit di kota Mekah saat itu bertaburan bintang, seperti ada gambar ini. Ya, alam saat itu sangat hening dan terasa sangat indah sekali. Di sana sini sudah ada bulan, kemudian bertaburan bintang. Seolah-olah ketika lahirnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW, mereka ini pada menyambutnya bergembira ria, menari-nari. Nah, inilah tanda-tanda kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, anak-anak, pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, perlu diketahui, berhala-hala, ya, berhala di seputar Ka'bah itu mengalami kehancuran. Tidak tahu kenapa kok moro-moro tiba-tiba hancur. Ini adalah merupakan kuasa Allah, bahwa Allah tidak suka dengan berhala-berhala tersebut. Tahu-tahu langsung hancur, tinggal beberapa saja. Ya, jadi pas saat kelahiran tersebut, selain bertaburan bintang, tahu-tahu di seputar Ka'bah pada zaman dahulu tidak seperti sekarang. Pada zaman dahulu awal-awal di seputar Ka'bah ini banyak berhala-hala. Dan berhala itulah kemudian ketika Nabi Muhammad lahir, kemudian berguguran, ya, hancur, patah, rubuh, dan sebagainya. Nah, ini adalah merupakan kejadian yang nyata sebagai bukti bahwa yang lahir ini adalah orang, tidak sembarang orang. Kemudian yang keempat, anak-anak, pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW ini, ya, padahal di Mekah, di istana Kisra, yaitu di Irak sana, ini ada yang ada di Persia, Irak sana, ya, ini mengalami kehancuran, ya. Jadi pas Rasulullah lahir, bahwa di sana ada kerajaan, ya, kerajaan di Kisra, kerajaan yang sangat terkenal. Nah, pada saat Rasulullah lahir, di sana istananya mengalami kehancuran. Kehancuran apa saja? Di antaranya tiang-tiang penjaga istana itu pada rubuh. Ada yang rubuh, ada yang retak. Bahkan jumlahnya yang rubuh pada saat itu ada kurang lebih 14 tiang yang hancur, yang rubuh, yang retak. Ya, ini menandakan bahwa yang lahir adalah bukan sembarang orang. Ya, ini. Selain itu, anak-anak, pada malam kelahiran Nabi Muhammad, danau yang dipakai pemujaan masyarakat Persia itu menjadi kering. Di Persia sana, selain terdapat istana yang sangat megah, di sana juga ada danau di Persia. Danau kecil, tapi di sana dipakai untuk pemujaan masyarakat. Langsung pada saat itu menjadi kering. Tiba-tiba. Luar biasa. Ini menunjukkan bahwa, ya, kenapa kok bisa kering? Karena danau yang ada di sana dipakai untuk tempat pemujaan dewa-dewa, Tuhan-Tuhan mereka, bukan Tuhan Allah. Berarti Allah tidak ridho dengan adanya pemujaan tersebut. Oleh karena itu dilahirkan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kemudian anak-anak, peristiwa lain lagi yaitu api sesembahan kaum Majusi,
yang ada di Iran itu tiba-tiba mati mendadak, sehingga mengalami keheranan orang-orang yang menyembahnya. Orang-orang yang menyembahnya pada heran, loh, Tuhanku kok mati? Karena pada saat lahirnya Rasulullah, apinya langsung padam. Wah, nah ini sungguh sangat luar biasa, ya. Dan yang berikutnya, yang ketujuh, para pendeta Nasrani memandang langit sangat cerah sekali, dan mereka tahu saat itu telah lahir Nabi akhir zaman, sebagai disebutkan dalam kitab Injil dan Taurat yang sudah dipahami oleh para ahli kitab. Ya, jadi para pendeta ini sudah tahu kalau terjadi langit sangat cerah dan ini menandakan ada lahir Nabi akhir zaman yang sangat agung dan mulia. Ini anak-anak 7 peristiwa yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, kita lanjutkan anak-anak. Peristiwa yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang peristiwa pada masa kecil Nabi Muhammad SAW. Sebagai tanda bahwa telah akan lahir Nabi Agung, yaitu yang pertama, pembelahan dada oleh malaikat. Masih ingat kan? Ya, pada masa remaja kemarin. Nah, ketika sedang bermain-main sambil mengembala kambing bersama putranya Halimatus Sa'diyah, tiba-tiba putranya Halimatus Sa'diyah pulang dan menangis, melaporkan bahwa Muhammad telah didatangi oleh 2 orang yang sangat besar pakai baju putih. Nah, kemudian segera Halimatus Sa'diyah mendatangi tempat tersebut, dan ternyata Rasulullah sudah duduk di atas bebatuan, dan Rasulullah tidak apa-apa. Ditanya, bagaimana? Kenapa? Wahai Muhammad, tidak apa-apa. Ya, perlu diketahui bahwa itu adalah kejadian Muhammad didatangi oleh 2 malaikat seperti gambar ini. Kemudian dibelah dadanya. Kemudian diambil hatinya, dicuci dengan air yang suci oleh 2 malaikat tersebut. Ini menandakan bahwa Nabi adalah bukan sembarang orang, dicuci hatinya supaya bersih. Peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad ini oleh malaikat, ini terjadi 2 kali, yaitu pada saat bermain-main dengan putranya Halimatus Sa'diyah, dan yang kedua dibelah dadanya dan dicuci hatinya pada saat Rasulullah Nabi Muhammad SAW mau berangkat Isra Mi'raj. Mengapa kok dibelah dadanya, dicuci hatinya? Menandakan walaupun Rasulullah ini adalah tidak punya dosa, ya, sangat mulia akhlaknya, tapi Allah apabila ingin menjumpai hambanya, membutuhkan hamba yang bersih. Kemudian Nabi dibelah dadanya seperti kejadian kecil ini terulang lagi. Nah, ini. Kemudian yang kedua, peristiwa pada masa kecil Nabi Muhammad adalah ketika Nabi Muhammad di dalam asuhan Halimatus Sa'diyah, ya, dibawa menuju ke desa Bani Sa'ad. Disitulah terjadi pohon-pohon menunduk, ya, ketika dibawa pulang dari Mekah menuju ke negeri Bani Sa'ad. Nah, di situ pohon-pohon pada menunduk menghormati Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya menunduk, ketika ada pohon yang dipakai, yaitu pohon kurma yang dipakai untuk singgah oleh Halimatus Sa'diyah pada saat itu. Kemudian Nabi Muhammad kelihatannya ketika masih bayi, kelihatannya sangat lapar dan haus. Ketika itu pula pohon yang dipakai untuk berteduh langsung menjatuhkan buahnya dan diambilnya oleh Halimatus Sa'diyah. Kemudian dipakai
juga dimakan juga oleh Rasulullah. Dan sungguh sangat mulia. Tidak hanya pohon-pohon ini tunduk, tapi juga memberikan buahnya pada Nabi Muhammad SAW. Ya, selain itu anak-anak, peristiwa masa kecil Nabi Muhammad SAW, yaitu bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan kebiasaan buruk yang sebagaimana yang dilakukan oleh orang Arab pada umumnya. Kebiasaan buruk yang dilakukan oleh orang Arab pada umumnya pada saat itu apa? Di antaranya yaitu menyembah berhala. Inilah kebiasaan buruk. Minum minuman keras, berkata jorok, ya, suka berjudi, ya. Inilah kebiasaan buruk yang dilakukan oleh orang Arab pada saat itu yang disebut dengan masa jahiliyah. Tapi Rasulullah ini tidak pernah melakukan kebiasaan buruk sedikit pun sebagaimana yang dilakukan oleh orang Arab pada umumnya pada saat itu. Ini peristiwa masa kecil. Kemudian pada usia 8 tahun ini diajak pamannya untuk menyembah berhala. Nah, tapi Rasulullah karena diasuh oleh pamannya menolaknya dengan tidak semena-mena, tapi dengan sopan. Karena bersama pamannya dan pamannya dianggap sebagai ayahnya sendiri. Sebenarnya Nabi Muhammad sejak usia 8 tahun sudah diajak untuk menyembah berhala, tapi Rasulullah menolak dengan sopan. Kemudian pada usia 12 tahun ketika berdagang ke Syam dan menghasilkan hasil yang sangat luar biasa, berhasil dengan baik ketika menemani Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Barang dagangan yang diperjualbelikan cepat laku, cepat habis, serta mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Tapi ketika Abu Thalib berdagang ke Syam tanpa Rasulullah, di sini adalah biasa-biasa saja. Tapi ketika bersama Rasulullah dan cepat habis dan mendapatkan laba yang sangat banyak. Ya, itulah anak-anak peristiwa masa kecil. Dan satu lagi yaitu pada usia 15 tahun, masih 15 tahun, Rasulullah ikut dalam perang Fijar melawan orang kafir Quraisy. Ya, Rasulullah masih usia 15 tahun. Di sini sudah perang melawan orang kafir Quraisy. Pada saat itu Rasulullah karena belum lihai di dalam perang, Rasulullah membantu tentara-tentara kaum muslim, yaitu menata daripada anak panah yang dipakai untuk berperang. Ya, jadi membantu kaum muslimin menyediakan peralatan perang untuk mengusir melawan orang kafir Quraisy. Ini anak-anak 6 peristiwa masa kecil Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang bagaimana peristiwa masa dewasanya? Peristiwa apa saja? Nah, yang pertama adalah ketika diajak berdagang menuju ke Syam, anak-anak, memperdagangkan barang dagangannya Siti Khadijah bersama Maisarah, ya. Di situ Rasulullah bertemu dengan pendeta Nastur. Ya, sekali lagi, ketika berdagang ke Syam bersama dengan Maisarah, bertemu dengan Nastur. Bertemunya adalah ketika dalam perjalanan jauh, ya, Rasulullah bersama Maisarah ini kemudian beristirahat di bawah pohon. Nah, ketika beristirahat di bawah pohon yang besar, dan pohon itu ternyata adalah milik pendeta tersebut. Kemudian pendeta tersebut mengawasi daripada Muhammad tersebut, Nabi Muhammad tersebut, mengawasi gerak-geriknya. Ketika diawasi, kemudian dia bersandar di bawah pohon. Kemudian pendeta Nastur bertanya kepada Maisarah, teman Nabi Muhammad ketika berdagang ke Syam, siapakah dia, wahai Tuan? Kemudian Maisarah menjawab, dia adalah Muhammad SAW. Nah, pada saat itulah kemudian Nastura ini, pendeta ini menyampaikan kepada Maisarah,
tidak, sesungguhnya pohon ini tidak ada yang bersandar di pohonku ini, kecuali yang bersandar ini nanti adalah seorang yang memang menjadi orang nomor satu. Ya, tidak ada seorang yang bersandar di pohon ini, melainkan dia adalah seorang nabi. Jadi Masturna tersebut menyampaikan kepada Maisarah, wahai Maisarah, tidak ada seorang yang bersandar di bawah pohon milik saya ini kecuali seorang nabi. Kau hendaknya berbahagia, wahai Tuhan, karena engkau berdagang bersama nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini anak-anak, ya, sudah diberitahu kepada Maisarah bahwa yang ditemani Maisarah ketika berdagang ke Syam ini adalah bukan sembarang orang, dia adalah seorang nabi akhir zaman. Kemudian anak-anak, yang kedua, di dalam perjalanan berdagang ke Syam ini selalu mendapat naungan awan. Ya, jadi awan selalu mengikuti Rasulullah bersama Maisarah ini. Jadi awan selalu melindunginya sehingga tidak terasa panas terik matahari menyengat kepada Nabi Muhammad bersama Maisarah. Subhanallah, ini adalah peristiwa yang tidak dialami oleh siapapun kecuali kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian anak-anak, diturunkannya lah wahyu pertama. Masih ingat kan? Masa dewasa Rasulullah, ya, ketika menginjak usia 40, disitulah Allah menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril, yaitu di Gua Hira. Ketika Rasulullah berada di Gua Hira untuk bermunajat kepada Allah, disitulah turun wahyu pertama yang dibawa oleh malaikat Jibril, sebagaimana yang tercantum di dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Inilah peristiwa masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Selain itu anak-anak, perlu diketahui, ya, setelah turun wahyu pertama, kemudian Rasulullah masih belum berdakwah secara terang-terangan. Dakwahnya Rasulullah hanya kepada keluarganya saja. Nah, ketika turun wahyu kedua, disitulah baru Rasulullah berdakwah. Tetapi dakwahnya ini adalah secara sembunyi-sembunyi. Yang disampaikan, yang diajak berdakwah di sini adalah keluarganya sendiri yang pertama dan sahabat-sahabat terdekatnya. Di antaranya yang diajak masuk Islam yaitu Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Harithah. Ketika dakwah pertama dilakukan, inilah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Dan orang yang pertama kali masuk Islam mengikuti ajakan Rasulullah ini disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Jadi artinya as-sabiqunal awwalun itu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Siapa saja? Yaitu pertama, yaitu istrinya sendiri. Yang kedua adalah sahabat dekatnya, yaitu Abu Bakar. Kemudian anak angkatnya sendiri, Ali bin Abi Thalib. Dan yang ketiga adalah membantunya, yaitu Zaid bin Harithah. Inilah disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Baik, itulah peristiwa masa dewasa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, sebagaimana Allah berfirman kabar dari kitab sebelumnya, wa idza qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubassiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Dan ingatlah
ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang datang sesudahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad." Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, "Ini adalah sihir yang nyata." Ya. Ini adalah firman Allah di dalam surat As-Saff ayat 6 yang diberitahukan sebelumnya bahwa akan datang Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui di sini bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terbesar. Mengapa terbesar, anak-anak? Mengapa Nabi Muhammad ini adalah nabi yang terbesar? Sebelumnya Allah sudah mengutus para nabi hingga 24 nabi. Namun para nabi dan rasul yang diutus itu adalah untuk umatnya pada saat itu, pada zaman itu. Nabi Isa diutus dengan kitab pedomannya, yaitu kitab Injil. Dan kitab Injil hanya digunakan untuk umatnya pada masa Nabi Isa. Ya. Karena sekarang Nabi Isa telah diselamatkan oleh Allah, maka dan otomatis kitab Injilnya juga diselamatkan oleh Allah, otomatis kitab Injilnya sudah tidak berlaku lagi. Namun kalau seandainya ada kitab Injil yang masih berlaku, itu adalah sesungguhnya kitab Injil yang diragukan keasliannya. Dan lahirlah Nabi yang terakhir, yang mana Nabi yang wajib kita ketahui ini adalah 25 Nabi. Yang ke-25 adalah Nabi Agung Muhammad SAW. Berbeda dengan Rasulullah. Rasulullah diutus untuk umat manusia sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa. Ajarannya berlaku hingga akhir zaman dengan berpedoman pada warisan Rasulullah, yakni berupa Al-Quran dan hadis. Insya Allah manusia akan memperoleh kebahagiaan sekaligus keselamatan, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Jadi setelah Nabi Isa diselamatkan oleh Allah, otomatis kitab Injilnya, maka tidak ada kitab pedoman yang akan mampu menuntun, mengajak menuju kepada kebahagiaan keselamatan di dunia apalagi di akhirat, kecuali yaitu kitab yang dibawa oleh Nabi terakhir, Nabi Agung, Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran dan pembantunya yaitu hadis. Jadi kalau manusia ingin memperoleh kebahagiaan, keselamatan baik dunia maupun di akhirat, maka harus berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Demikian juga anak-anak kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, ya, Taurat Nabi Musa, ini sudah tidak berlaku lagi. Nah, kitab Zabur, ya, Nabi Daud juga tidak berlaku lagi. Kitab Taurat hanya berlaku pada masa umatnya Nabi Musa. Kitab Zabur hanya berlaku pada umatnya Nabi Daud, ya. Sedangkan kitab Injil hanya berlaku kepada masa umatnya Nabi Isa saat itu. Karena Nabi Isa sudah diselamatkan oleh Allah sehingga tidak berlaku lagi. Demikianlah dia anak-anak. Nah, selesailah sudah. Ya. Kemudian lagi ada hal yang sangat penting. Otomatis para nabi dan rasul ini diberi kelebihan yang luar biasa oleh Allah untuk menghadapi pada zaman itu, yaitu yang disebut dengan mukjizat. Mukjizat apa saja yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW? Di sini ini adalah yang sangat
lebih daripada luar biasa. Yang pertama yaitu memperbanyak makanan yang sedikit menjadi banyak. Rasulullah Nabi Muhammad SAW bisa memperbanyak makanan sehingga tidak bisa habis. Nah, ini mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah. Selain itu anak-anak, yaitu dapat membelah bulan menjadi 2 bagian. Ya, kemudian Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj yang tidak dialami oleh nabi-nabi sebelumnya. Masih ingat kan Isra Mi'raj? Ya? Oh, belum ya. Isra Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Dan yang memperjalankan itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada dilakukan oleh nabi sebelumnya, hanya Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, anak-anak dapat menyembuhkan berbagai penyakit hanya dengan berdoa dan mengusap bagian yang sakit. Yang kelima, ya, kitab-kitab Al-Quran merupakan mukjizat yang paling besar bagi Nabi Muhammad SAW. Mengapa ini paling besar? Karena Al-Quran ini tidak hanya dipakai oleh umatnya pada saat Rasulullah masih ada, tapi dipakai oleh umatnya pada saat Rasulullah sudah diambil, sudah pulang ke rahmatullah oleh umatnya sekarang. Sekarang kita tidak bertemu dengan Rasulullah, tetapi kita bertemu dengan Al-Quran. Dan Al-Quran ini adalah untuk kita. Kalau kita ingin selamat, harus berpegang pada Al-Quran. Kemudian, mukjizat berikutnya yaitu mampu menenggelamkan dan memunculkan matahari. Nah, matahari ditenggelamkan, kemudian dimunculkan lagi. Kemudian yang berikutnya, nomor 7 adalah mampu mengeluarkan air dari jari jemarinya, mampu menyembuhkan orang sakit, ya, dengan cara berdoa dan mengusap bagian yang sakit. Kemudian mampu melihat masa depan, ya. Jadi masa depannya itu kayak apa seseorang, ya. Nah, ini mampu melihat masa depan bagaimana. Kemudian mukjizatnya lagi yaitu Rasulullah dibelah dadanya oleh malaikat. Tidak ada nabi-nabi sebelumnya yang dialami oleh Rasulullah seperti ini. Kemudian ada peristiwa Gua Sur. Gua Sur ini adalah peristiwa selain Gua Hira. Gua Sur ini adalah tempat beristirahat Rasulullah ketika mau hijrah ke Madinah. Ya, ketika mau hijrah ke Madinah, karena di Mekah tidak tenang hidupnya karena diganggu oleh orang kafir Quraisy, sehingga Rasulullah hijrah ke Madinah. Namun sebelum hijrah, Rasulullah beristirahat di Gua Sur. Dan ketika berada di Gua Sur bersama Abu Bakar, ditemani oleh Abu Bakar, di situ sebenarnya sudah diketemukan oleh orang kafir Quraisy akan dibunuh. Tetapi Rasulullah di sini dilindungi oleh Allah, sehingga tidak nampak oleh orang kafir Quraisy, sehingga tidak ketemu dengan orang kafir Quraisy. Nah, inilah peristiwa Gua Sur. Kemudian anak-anak perlu diketahui mengapa kitab Al-Quran merupakan mukjizat yang paling besar. Di sini, di sini Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Al-Quran ini adalah merupakan pemberian daripada Allah, firman Allah, dan Allah yang akan melindunginya sampai akhir zaman nanti. Demikian anak-anak. Bukti kerasulan pembelajaran bab 3 SKI ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pembelajaran bab 3 tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk mengetahui apakah anak-anak memperhatikan baik-baik pembelajaran hari ini, silakan dibuka LKS SKI-nya halaman 49 bagian muhimah nomor 1 sampai 5. Dikerjakan langsung di LKS.
Demikian anak-anak, pembelajaran bab 3 tentang bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang telah Pak Didi sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat kepada anak-anak semuanya. Dan anak-anak nanti kita semuanya diakui sebagai umat Rasulullah SAW yang nanti kita akan dapat syafaatnya dan nanti kita akan bertemu dengan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga anak-anak dan keluarga senantiasa sehat selalu dan tetap semangat untuk berjihad. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa kembali dalam acara waktu yang lain. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.